Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu serta sukses selalu tentunya. Sahabat, kali ini saya ingin mengajak pada kita semua untuk sedikit berpikir dan mengambil pelajaran dari video yang sedang viral beberapa hari ini, yang dimana di dalam video tersebut ada aksi seorang pria muslim yang merusak sesajen yang ada di Gunung Semeru dengan menumpahkan dan menendangnya. Alhasil aksinya itu ternyata telah berhasil menarik perhatian banyak masyarakat, sehingga tak sedikit masyarakat yang berkomentar, bahkan mengecam aksinya tersebut karena dipandang intoleran. Bahkan orang tersebut kabarnya sedang diburu oleh kepolisian dan bupati setempat. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan pria tersebut merupakan kesalahan atau tidak? Sahabat, sebelum kita menghakimi salah atau tidaknya terkait apa yang dilakukan pria tersebut, baiknya kita coba fahami terlebih dahulu pokok inti dari permasalahannya. Jika dilihat dari isi video yang viral itu, sebenarnya kita sudah bisa menangkap poin dari permasalahannya, yakni masalah keyakinan. Yang pertama, keyakinan dari mereka yang mengadakan sesajen. Dan yang kedua, keyakinan dari pria yang merusak sesajen tersebut. Kalau keyakinan dari pria tersebut, saya kira kita sebagai muslim insya Allah sudah bisa memahami bahwasanya keyakinan dari pria tersebut adalah keyakinan tentang keimanan kepada Allah atau ketauhidan. Tapi bagaimana dengan keyakinan orang yang melakukan sesajen tersebut? Nah, di sini saya belum tahu siapa orang yang melakukan sesajen tersebut. Apakah dia itu seorang muslim atau non-muslim? Jika yang melakukan sesajen itu adalah orang non-muslim yang sengaja melakukan itu semua sebagai bentuk bagian dari ritual keagamaannya, maka tindakan perusakan yang dilakukan oleh pria muslim tersebut merupakan suatu kesalahan besar dalam konteks berbangsa dan bernegara, dan bisa diproses secara hukum karena sudah dianggap sebagai sikap intoleran yang bisa mengusik keharmonisan antar umat beragama. Karena ritual keagamaan yang dilakukan oleh semua umat beragama di Indonesia ini memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu artinya tidak boleh ada yang mengganggu. Tapi jika yang melakukan sesajen tersebut ternyata orang muslim yang sengaja melakukan itu semua sebagai bentuk pemujaan kepada makhluk, maksudnya kepada makhluk halus atau jin atau arwah leluhur yang ada di sekitar Semeru, dengan harapan agar tidak kembali terjadi musibah di Gunung Semeru, dan itu semua ternyata sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat muslim di sekitar, maka perusakan yang dilakukan oleh pria tersebut itu juga tetap sangat disayangkan. Meski alasannya itu sangat mulia, yaitu untuk menghentikan kegiatan kemusyrikan yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar Semeru. Karena dalam berdakwah, kita mesti memperhatikan banyak aspek dan menyampaikannya harus dengan cara yang baik, benar, arif, dan bijak, agar apa yang
kita sampaikan dalam dakwah itu bisa mudah diterima oleh banyak kalangan, sekalipun dari kalangan musuh. Maka salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus video viral tersebut adalah pentingnya etika dalam berdakwah dan harus memperhatikan banyak aspek. Itu artinya yang dibutuhkan seorang muslim untuk berdakwah itu tidak hanya sebatas bermodal kepintaran secara keilmuan serta semangat dan keberanian saja, melainkan harus juga disertai bekal kecerdasan secara etika serta arif dan bijak dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, agar pesan dalam dakwahnya yang disampaikan itu tidak menjadi bumerang bagi dirinya. Sebenarnya jika sesajen dengan unsur kemusyrikan itu ternyata dilakukan oleh orang muslim yang ada di sekitar, dan jika itu sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat muslim yang ada di sekitar, maka yang demikian sudah menjadi masalah internal umat muslim dan sudah seharusnya menjadi kewajiban para ustadz dan para ulama untuk melakukan pendekatan keagamaan pada masyarakat tersebut secara baik dan benar, arif serta bijak untuk meluruskan kekeliruan akidah yang ada pada masyarakat muslim di sekitar. Saya kira jika kita berbicara masalah akidah, maka bukan lagi bicara masalah toleran atau intoleran, dan juga tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk tidak bisa dibatasi oleh suatu tradisi atau budaya yang ada di suatu daerah. Bahkan tidak bisa dibatasi oleh budaya yang ada pada negara manapun. Karena yang menjadi pedoman dari akidah Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kendatipun demikian, bukan berarti Islam itu anti dengan yang namanya tradisi atau budaya yang ada pada masyarakat di suatu daerah. Saya kira Islam itu tidak alergi dengan tradisi atau budaya yang ada pada masyarakat muslim di suatu daerah manapun, selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka itu sah-sah saja dilakukan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat muslim mesti cerdas dalam memilih atau melakukan suatu tradisi yang ada di masyarakat. Pilihlah tradisi yang memiliki nilai-nilai keislaman dan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Untuk kita bisa membedakan antara tradisi yang berbau kesyirikan dengan tradisi yang memiliki nilai-nilai keislaman yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka kita mesti faham betul dengan akidah Islam itu sendiri dengan baik dan benar sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu sudah seyogyanya kita mau mempelajari akidah atau tauhid secara baik dan benar agar kita tidak mudah terjebak pada kesyirikan. Mungkin tidak berlebihan jika saya menggambarkan tentang kesyirikan itu seperti semut hitam yang sangat kecil berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Sudah barang tentu hal tersebut sangat sulit dilihat, kecuali harus dilihat dari jarak sangat dekat dan menggunakan senter yang terang. Sedangkan senter untuk melihat kesyirikan itu adalah ilmu tauhid. Dan perlu kita ketahui bahwasanya inti dari ajaran Islam itu adalah tauhid. Dan yang membedakan muslim dan non-muslim itu pada dasarnya, pada prinsipnya bukan pada gerakan sholat kita, melainkan lebih terletak pada akidah atau ketauhidan kita. Saya kira cukup sampai sini saja dulu pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam berucap atau apapun, karena saya menyadari bahwasanya diri ini hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan takluk
yang tak lepas dari kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.